Kalimantan Timur merupakan daerah dengan potensi energi terbarukan yang tergolong besar. Menurut data Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur, potensi energi terbarukan di Kalimantan Timur tersebar mulai dari pembangkit listrik tenaga surya mencapai 13.479 MW, pembangkit listrik tenaga bayu mencapai 212 MW, serta potensi bioenergi secara total 1086,14 MW. IESR bekerja sama dengan program Clean, Affordable, and Secure Energy for Southeast Asia kembali menyelenggarakan jelajah energi terbarukan. Kali ini menelusuri pemanfaatan energi terbarukan di Provinsi Kalimantan Timur. Sebelum memulai perjalanan, para peserta yang terdiri dari awak media, akademisi, mahasiswa, tim Dinas ESDM Provinsi Kaltim, dan tim Direktorat Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan Informatika Kementerian PPN Bappenas mengikuti seminar yang berisi tentang pengenalan ragam energi terbarukan dan cara pemanfaatannya. Di hari kedua, tim jelajah energi langsung bertolak ke lokasi pertama, yaitu kantor Pertamina Hulu Makam yang berada di Balikpapan. PT Pertamina Hulu Makam atau PHM sejak 2014 telah menyulap atap dari salah satu gedung perkantorannya untuk dipasangi PLTS atap. Hingga sekarang, PT Pertamina Hulu Mahakam telah berhasil mengurangi emisi karbon sebanyak 861 ton atau mampu mendorong pemanfaatan energi terbarukan hampir 3%, serta menghemat pengeluaran anggaran kelistrikan mencapai 4,17 miliar rupiah. Dari sejarahnya, PLTS ini mulai dicanangkan di 2013 dan kemudian mulai beroperasi di tahun 2014. Konsumsinya sendiri kita bandingkan ya dari sisi benefit itu, jadi kita membayar PLN untuk menjalankan PLTS ini itu kurang lebih hanya separuh dari biaya. Fungsinya sendiri rata-rata sekitar 41 kW per hari, di mana itu dikonsumsi sekitar 30-an kilowatt, jadi masih ada surplus sebenarnya. Pertamina Hulu Mahakam menggunakan listrik dari energi terbarukan untuk memenuhi kebutuhan listrik sehari-hari perkantorannya. Meski demikian, tidak semua fasilitas di area Pertamina Hulu Mahakam menggunakan listrik dari PLTS atap. Menjelang siang, tim jelajah energi beranjak ke tempat pengelolaan akhir sampah Manggar yang juga berada di Balikpapan. Pepohonan rindang menyambut kedatangan rombongan tim jelajah energi. Tidak jauh dari tempat kedatangan, terdapat tempat sauna yang beraroma serai yang ternyata menggunakan energi dari sampah. Pengelola TPAS Manggar memanfaatkan biogas dari sampah mereka untuk memberikan fasilitas gas metan dari sampah dan menjadikan pengganti gas LPG untuk memasak. Manggar telah menampung dan mengelola sampah wilayah Balikpapan sejak 2 dekade lalu. Mulai beroperasi pada 2002, TPAS luas 49 hektar ini memiliki 7 zona lubang timbunan sampah. Pengelolaan sampah menerapkan metode sanitary landfill, yakni tumpukan sampah yang ditimbun dengan tanah. Saat ini, zona 6 dan 7 berfungsi sebagai penampung sampah warga, sementara zona 1 dan 4 berfungsi sebagai penyangga TPA dan ditanami vegetasi. Dengan membayar iuran pemeliharaan jaringan gas sebesar Rp10.000, warga sekitar yang tinggal di radius 1 km bisa menikmati energi alternatif dari PLTAS Manggar. Selain menghasilkan biogas yang dimanfaatkan warga sekitar, TPAS Manggar juga mengelola sampah kayu yang masuk dari Balikpapan. Kayu dan ranting tersebut dikeringkan terlebih dahulu dengan cara dijemur di bawah sinar matahari. Dalam 1 bulan, TPAS Manggar mampu mengelola 20 hingga 50 ton sampah kayu. Sementara perharinya,
TPAS Manggar mampu memproduksi ratusan kilogram pelet dan wood chip. Kedua produk hasil olahan sampah tersebut dapat dicampur dengan batu bara sebagai bahan bakar co-firing PLTU. Kalau yang sampah daun ini Mas, kita jadikan pelet gitu. Yang sampah daun, plastik, ranting kecil, kita jadikan pelet. Kita masukkan di mesin bedengan ini, habis dari bedengan kita masukkan di mesin caca, pempire itu kan, kita jadikan itu, ada tadi di situ kan, terus kita jadikan, baru kita giling lagi di sana, jadikan pelet. Habis itu kita kirim ke PLTU. Pekerja perempuan di sini itu 12 orang. Ada yang di timbangan, ada di admin, ada di penyapu jalan, ada di taman. Sendirian aja aku di sini di PLN, cuma 1 orang. Program pengolahan dan pemanfaatan sampah TPAS Manggar merupakan wujud kontribusi masyarakat untuk mempercepat transisi energi dan menekan laju pemanasan global. Potensi energi alternatif dikelola dengan baik oleh komunitas, sehingga mendatangkan manfaat berkelanjutan serta memberikan efek positif secara ekonomi dan sosial. Setelah puas mengelilingi TPAS Manggar, menjelang sore hari, tim jelajah energi menuju lokasi terakhir di Balikpapan, yaitu PLTU Teluk Balikpapan. PLTU Teluk Balikpapan merupakan PLTU yang sudah mulai melakukan co-firing. Co-firing merupakan proses penggunaan bahan bakar pendamping selain batu bara dalam operasional PLTU dengan memanfaatkan limbah pertanian, perkebunan, dan industri pengolahan kayu. Pemanfaatan co-firing biomasa menjadi salah satu alternatif dalam masa transisi. Tidak untuk jangka panjang, sembari mendorong bauran energi terbarukan. Keesokan harinya, tim jelajah energi pergi menuju Kabupaten Kutai Kartanegara, tepatnya di Desa Mula Warman. Pada 2017, desa ini hampir hilang akibat kepungan tambang batu bara. Pada saat itu, masyarakat juga sudah berniat untuk pindah karena lahan perkebunan yang mereka miliki telah beralih fungsi menjadi tambang batu bara. Namun, hal itu tidak jadi dilakukan karena pemerintah daerah memberikan solusi bantuan peternakan sapi sebagai pengganti lahan pertanian. Bantuan ini yang menjadi cikal bakal pemanfaatan energi alternatif dari kotoran sapi menjadi biogas. Awal mula cerita adanya bantuan biogas ini awal mulanya dari pemerintah sendiri, pemerintah desa sendiri menawarkan bahwa ini ada tawaran biogas bilangnya. Untuk apa itu? Fungsinya untuk apa? Oh, untuk masak bilangnya. Jadi saya tanya, apa nggak bau dari kotoran sapi? Gue bilang. Ya dicoba dulu lah Pak RT bilangnya. Waktu itu kan memang kebetulan saya sudah jadi RT. Jadi kebetulan itu dicoba. Nanti Pak RT nanti akan datang bantuan. Nah, tahun 2021 itu bulannya kalau nggak salah itu bulan 8. Datanglah bantuan itu. Awal prosesnya supaya menjadi gas dan jadi manfaat untuk masak itu awalnya begitu kotoran keluar, ndak harus keluar langsung dibuang, enggak. Jadi dalam sehari itu 1 kali pagi masukkan ke tabung, kita aduk. Karena sudah ada dasarnya, jadi secara otomatis hitungan jam pun sudah, apalagi kalau sudah cuaca panas, itu secara otomatis sudah jadi gas. Jadi langsung kita bisa manfaatin di rumah, itu langsung bisa. Itu. Oke. Oh, harus diituin dulu ya? Iya. Kalian bisa cium kan kalau pertama belum nyala bau. Ada bau kotoran gitu. Itu kalau sudah nyala hilang. Lewat ini ya, salurannya ya Pak ya? Mula Warman, jaya, 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 luar biasa. Setelah menyaksikan manfaat biogas bagi warga desa Mula Warman, tim jelajah energi bergegas menuju salah satu wilayah terpencil, yaitu desa Menamang Kanan.
Desa yang berjarak 140 km dari pusat kota Kutai Kartanegara ini dikepung oleh hutan tanaman industri. Sulitnya akses ke desa ini menyebabkan instalasi listrik dari perusahaan listrik negara atau PLN belum dapat menjangkau desa ini. Namun, sejak tahun 2002, masyarakat Desa Menamangkanan memiliki harapan baru. Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Kalimantan Timur tahun 2022, pemerintah daerah menginvestasikan 9,4 miliar rupiah untuk pemanfaatan energi surya melalui PLTS ground mounting untuk memenuhi kebutuhan energi listrik masyarakat. Instalasi panel surya terletak tidak jauh dari kantor Desa Menamangkanan. Dengan kapasitas 87 kW peak, PLTS ini menyediakan pasokan listrik bagi 600 kepala keluarga. Masyarakat mendapat distribusi listrik dengan sistem kuota berkapasitas 700 watt per hari. Kapasitas yang terpasang memang masih terbatas, membuat listrik yang dihasilkan baru cukup untuk penerangan dan pengoperasian alat elektronik sederhana. Manfaat yang dirasakan sekarang ini cukup memuaskan untuk masyarakat kami. Awalnya dibangun PLTS ini itu dari tahun 2022 sampai sekarang. Terus sebelum ada PLTS ini masyarakat kami sangat kekurangan, artinya kebutuhan listrik. Nah, setelah ada PLTS ini, alhamdulillah masyarakat kami sangat memuaskan. Alhamdulillah tidak lagi membeli membutuhkan genset kecil dan sebagainya. Ya alhamdulillah sudah mencukupi. Dari semua warga kami dari RT 1 sampai RT 4 sudah memenuhi listrik PLTS. Nah, yang belum itu ada satu RT yaitu RT 5. RT 5 ini belum mendapatkan sama sekali karena jumlah dari panel yang ada dengan baterai yang ada itu tidak mencukupi untuk ke arah ke sana. Makanya mereka minta diusulkan, pertama untuk jangan dibeda-bedakan antara RT 1 sampai RT 5, itu saja. Keberlangsungan pemanfaatan energi alternatif seperti PLTS bukan bergantung semata-mata pada teknologi, namun juga partisipasi masyarakat. Untuk itu, pemerintah perlu merencanakan strategi sejak perencanaan awal, pembangunan, pengoperasian, hingga peluang untuk mengembangkan ekonomi masyarakat. Perjalanan melihat pemanfaatan PLTS di Desa Menamangkanan menjadi akhir dari perjalanan jelajah energi di Kalimantan Timur kali ini. Program jelajah energi terbarukan ini bertujuan untuk mengangkat praktik baik tentang pemanfaatan energi terbarukan agar dapat menjadi pembelajaran dan mendorong lebih banyak lagi adopsi energi terbarukan di berbagai daerah di Indonesia.